beberapa hari ini viral tentang banyak sekali yang membahas tentang Gus Samsudin dan juga pesulap merah. Ada komentar-komentar yang Gusnya itu seakan-akan membela ke pesulap merah. Padahal kan Gusnya itu teman baiknya, terus sekaligus ya sahabatnya gitu kan. Sering kesana juga Gus Samsudin, tapi kenapa kok malah ya berstatement kepada pesulap merah? Di YouTube bersama Ustadz kemarin lebih condong ke pesulap merah atau Mas Marcel gitu kan. Ya mungkin ada alasan tertentu. Gitu pula dengan Gus Samsudin lah, mereka semua udah pada dewasa, udah jadi public figure, pasti lebih tahu lah mana yang baik. Assalamualaikum Bi. Maaf ya mengganggu. Ada kamera, bawa kamera Mi. Katanya Abi tuh lebih condong sama Mas Marcel gitu. Ada apa? Apakah benar gitu kan? Allah, saya terus terang kagum sama Mas Marcel. Waktu melihat tayangan video potongan pas podcast itu membuat hati saya tersentuh, bilang gini. Saya punya ilmu. Saya punya ilmu yang mana ilmu itu kalau nggak saya amalkan, kalau nggak saya pakai, nggak saya gunakan, saya takut nanti, saya takut di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Wala tai'asu min rahmatillah. Gapailah rahmat itu. Dan pasti jangan putus asa dengan rahmat Gus Samsudin. Karena di situ juga di podcastnya beliau pesulap merah, kalau nggak salah saya nggak menambah dan juga tidak mengurangi. Saya tidak akan menghalangi orang yang buka praktek pengobatan ataupun buat YouTube gitu. Tapi yang penting jangan sampai pakai trik. Saya itu sama Gus Samsudin enggak menyerang, enggak memojok. Terus juga enggak takut kan dia diserang Mas Marcel, enggak. Malah seneng Mas Marcel bisa ngopi ke sini, ya kan? Bisa ikut majelis di sini, bersolawat di sini, ya kan? Bintang tamunya Mas Marcel pasti jemaah-jemaah itu kan seneng gitu. Oh, jangan-jangan Gus nanti takut diserang ya? Tidak, saya enggak merasa bersalah apa yang diserang. Oh, Gus itu pendekatan sama Mas Marcel biar enggak didatangi, biar enggak diserang. Enggak, jangan sampai salah paham itu, sahabat. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Almarbawi, Yayasan Gus Idris Almarbawi. Devi, kamu kan Umi kasih pegang HP sebagai pengurus juga, Devi, pengurus santri juga. Lihat-lihat enggak tentang apa yang selama beberapa hari ini viral, tentang banyak sekali yang membahas tentang Gus Samsudin dan juga pesulap merah itu, Devi. Iya, kan kebetulan nih karena antara pesulap merah sama Gus Samsudin itu viral ya sekarang, lagi viral-viralnya. Di mana-mana ya kalau lihat YouTube ya, Masya Allah. Viral banget itu, nyampe ada penasaran lihat. Baca komen-komennya nggak? Iya, baca komen-komennya juga. Terus kemarin kan lihat Devi itu, nyampe penasarannya lihat di YouTube Gusnya itu ya. Ternyata ada komentar-komentar yang kayak gimana gitu ke Gusnya itu ya.
Gimana? Kamu kan baca tuh, kamu kan ada waktu baca komen-komennya tuh. Komentarnya gimana? Maksudnya tentang statement yang udah disampaikan Gus Idris sama Ustadz Ilyas dan juga yang lain itu. Yang Devi tahu itu seakan-akan Gusnya itu ya. Kenapa Gusnya itu seakan-akan mungkin agak kencang lebih condong itu ke apa ya, membela ke pesulap merah. Gitu ya? Iya. Padahal kan setahu Devi Gusnya itu kan itu nih sahabat sekaligus teman dekatnya juga. Tapi kenapa kok dari video kemarin itu Gusnya ya berstatement kayak gitu, seakan-akan Gusnya itu membela pesulap merah gitu. Itu dari komentar netizen ya? Iya. Ya sebenarnya kalau komentar netizen itu pasti ada yang baik, ada juga yang mungkin beda pendapat. Ya pasti kan di sana ada juga penggemarnya Gus Samsudin, ada juga penggemarnya pesulap merah. Kalau Umi sih jarang ya baca komen-komennya itu, Devi. Itu lebih banyak komentarnya seperti itu? Iya, banyak sekali nih. Banyak. Kenapa sih gitu? Kok Gus Idris lebih membela pesulap merah, Mas Marcel gitu ya? Iya. Padahal kan yang Gusnya itu teman baiknya, terus sekaligus ya sahabatnya gitu kan. Sering kesana juga Gus Samsudin. Tapi kenapa kok malah ya berstatement kepada pesulap merah? Gitu ya. Terus kenapa kamu tanya ke Umi ya? Kan tapi penasaran. Ini menyampaikan unek-uneknya netizen ya, gitu. Ya, kalau itu sih Umi nggak tahu sendiri. Kita harus tanya langsung sama beliau. Pasti ada alasan-alasan tertentu gitu. Kalau dibilang Gus Samsudin itu sahabat ya, sebenarnya bagi Gus Idris itu YouTuber-YouTuber yang pernah kesini juga, bahkan Gus juga pernah, saya juga sama Gus Idris dan juga yang lain itu ke Gus Samsudin juga gitu, nggak cuma sekali dua kali ya. Yang dibilang sahabat itu bukan cuma Gus Samsudin aja, banyak gitu kan, dari YouTuber-YouTuber yang udah pernah kesini dan juga kita kesana. Tapi kalau menurut netizen, apa yang disampaikan Gus Idris itu di YouTube bersama Ustadz kemarin lebih condong ke pesulap merah atau Mas Marcel gitu kan. Ya mungkin ada alasan tertentu. Gitu. Karena saya sendiri gitu. Banyak sekali YouTuber yang saat ini sedang mengangkat tentang Gus Samsudin dan juga pesulap merah ini. Bahkan TV-TV lah gitu, TV-TV dari TV One dan yang lainnya gitu. Karena memang mungkin untuk saat ini sedang hangat-hangatnya untuk dibahas gitu kan. Kalau pribadi Umi sendiri sih, yang pasti Gus Samsudin juga udah pastinya banyak menolong orang, karena saya tahu sendiri juga ya, seperti halnya di sinilah banyak yang datang gitu kan. Di sana Padepokan, kalau di sini figurnya kan pesantren gitu kan. Seperti halnya dari kalimat yang disampaikan oleh Mas Marcel sendiri, seperti yang disampaikan oleh Gus Idris, beliau bukan orang sembarangan mungkin ya, karena dari kalimatnya itu segi agama kayaknya dia juga bukan orang yang tidak mengerti agama, dia paham agama gitu. Pasti dia berani mengungkap semuanya ini gitu kan. Pasti nggak serta-merta juga. Begitu pula dengan Gus Samsudin lah, mereka semua udah pada dewasa, udah jadi public figure, pasti lebih tahu lah mana yang baik. Daripada kita penasaran, Devi, kita langsung datang Gus Idris saja. Tadi Umi dengar Gus Idris lagi bersama Ustadz Faiz gitu, mungkin di luar ya. Daripada kita penasaran dengan pertanyaan dari netizen nih, daripada netizen ini berantem sendiri nanti ya. Yang satu bilang, kamu jangan, kamu pengikutnya Gus Samsudin gitu. Yang satu, kamu pengikutnya Gus Idris, kamu pengikutnya pesulap merah. Daripada netizen ini berantem sendiri, lebih baik kita mungkin tabayun aja langsung ke Gusnya. Iya, mending tabayun langsung. Karena kemarin juga itu sempat ada komentar juga itu. Kan Gus Idris lebih condong ke pesulap merah katanya. Gitu ya? Terus katanya gini, mungkin Gus Idris takut
pesulap didatangi sama pesulap merah. Oh, tapi gitu. Iya, ada statement kayak gitu dari netizen itu. Makanya di sini Devi menanyakan, ini ingin meluruskan agar supaya ya kedepannya nggak ada prasangka buruk lah gitu ya. Buruk apa yang dikatakan netizen itu kayak gimana. Itu. Kalau kita sih didatangi siapapun dengan senang hati kan. Artinya membuka pesantren ini kan memang kita untuk umat. Siapapun yang mau datang ke sini ya monggo gitu. Yang penting pas Gusnya ada di pondok aja bisa ketemu. Tapi rata-rata kebanyakan baik dari youtuber yang manapun datang ke sini tuh pasti buat janji dulu. Gitu, nggak mungkin lah langsung datang ke situ, nggak mungkin. Entah itu janjian sama admin, entah itu telepon Umi sendiri, entah telepon Gus sendiri, atau telepon sama tim, itu pasti nggak mungkin. Apalagi sekelas youtuber udah terkenal ya, nggak mungkin tiba-tiba datang lah. Saya yakin mereka juga sibuk menyesuaikan jadwal masing-masing gitu. Ya udah Dewi, daripada penasaran, saya juga jadi penasaran. Kenapa sih kalau memang benar itu menurut netizen lebih condong ke Mas Marcel, ada apa di balik situ gitu. Tapi kayaknya sih kalau menurut pandangan saya sih, Gus Idris ini tidak memihak salah satu, juga tidak membela salah satu, juga tidak ikut andil terlalu dalam di antara salah satu, karena semuanya saudara lah gitu. Semua saudara. Ya saya berharap kepada Gus Idris sendiri, beliau lebih bijak. Saya juga menyarankan jangan ikut campur terlalu jauh, intinya gitu. Yang saat ini dalam keadaan diuji, ya kita wajib untuk mendoakan sesama hamba Allah kan gitu. Yuk kita langsung ke Gusnya aja. Kayaknya tadi sama Ustadz Faiz ikut di luar aja mungkin. Aduh, ini Umi udah ngos-ngosan Debbie. Jalannya udah ngos-ngosan. Jadi gendut. Di mana tadi? Tadi di sini duduk di sofa. Oh, di luar. Bagusnya lagi sholawatan sama Ustaz Faiz. Kita nggak berani ganggu, nunggu selesai. Ambil kursi deh. syahidun li bibtighari falihada sirri adu fi yasari wa asari ana abdun sarafa fakhri ضمن فخري واغتغاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من همومي وافتغالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري فدعائي
بابتهالي شاهد لي بابتغاري اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum, Bi. Maaf ya mengganggu. Ada kamera, bawa kamera Mi. Sebenarnya tadi mau ngevlog sih untuk di channel Umi gitu kan, karena lama Umi nggak buat konten juga, nggak buat video gitu. Tapi tiba-tiba ada celetukan pertanyaan dari Depi nih, Bi. Tentang video yang kemarin jenengan sama Ustadz Yudi sama Ustadz Faiz dan juga Ustadz Ilyas sampaikan tentang ini, tentang yang saat ini sedang viral tuh, Gus Samsudin sama pesulap merah Mas Marcel gitu kan. Masih viral ya? Iya. Sebenarnya sih saya nggak mau ngomongin itu gitu kan, karena itu di luar ranah Umi juga. Berhubung ini Depi tiba-tiba nyeletuk, karena kayaknya Depi kan pegang HP tuh sebagai pengurus ya, baca-baca komentar tuh, Bi. Nah gini, Umi menyampaikan apa yang disampaikan Depi. Banyak sekali komentar yang kemarin Abi sampaikan itu, katanya Abi tuh lebih condong sama Mas Marcel gitu. Ada apa? Apakah benar gitu kan? Daripada membuat teman-teman netizen itu penasaran, mungkin di situ saling adu argumen sama satu sama lain, mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa kalau memang iya kenapa gitu, sedangkan Abi sama Gus Samsudin itu kan sahabat. Sebenarnya saya tidak condong ke salah satu. Tidak, Gus Samsudin tuh spiritual sama seperti kita, sahabat kita. Beliau juga sering menolong orang, ya kan? Dan banyak sekali juga yang tertolong berkah kenal sama Gus Samsudin, yang awalnya nggak kenal Allah jadi kenal Allah, lebih dekat sama Allah. Yang awalnya nggak kenal sholawat lebih kenal sholawat, lebih sering bersolawat. Ini kan positif, ya kan? Beliau, kita nggak memungkiri pengobatan di beliau itu bagus. Karena apa? Beliau, saya sering mendengarkan di YouTube-nya beliau kan ya. Betul, sholawat. Dan semua kesembuhan itu bukan milik saya tapi milik Allah. Sering saya mendengarkan itu Gus Samsudin. Bagus, itu memang kesembuhan milik Allah, bukan milik makhluk. Iya enggak? Itu bagus, kita ucapkan apresiasi. Saya nggak berpihak kepada siapapun, sama aja. Begitu juga Mas Marcel. Mas Marcel pun beliau yang membuat saya tersentuh, ya. Mungkin ada kalimat nih, mungkin betul, ada kalimat dari beliau yang sehingga membuat pikiran netizen itu sampaian Gus Idris gitu lebih condong ke Mas Marcel gitu kan. Apa sih kalimat, apa sih yang membuat jenengan itu tersentuh dengan kalimat pesulap merah ini? Ada. Diri saya sendiri penasaran gitu. Saya dikirimi temen di WA saya potongan podcastnya Mas Marcel dengan Mas Deddy Kobuser, nggak salah ya. Di situ membuat saya ternyuh ke Mas Marcel yang awalnya saya itu sempet, oh anak ini kok, Mas Marcel ini kalau secara umur adikku rek, ya adik saya. Waktu melihat tayangan video potongan pas podcast itu membuat hati saya tersentuh, bilang gini, saya punya ilmu. Saya punya ilmu yang mana ilmu itu kalau nggak saya amalkan, kalau nggak saya pakai, nggak saya gunakan, saya takut nanti, saya takut di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang membuat saya tersentuh di situ. Nah, ini berarti kan ini kan kalimat yang tasawuf yang dalam kan gitu. Takut sama Allah ini, kalau saya mendengarkan siapapun, kalau orang itu takut sama Allah itu saya gemetar gitu loh. Jadi ada dalam hati yang takutkan bukan manusia, bukan makhluk, tapi Allah. Di situ. Dari situlah sehingga mungkin ada beberapa kalimat yang menurut netizen ini Gus Idris lebih condong ke Mas Marcel gitu. Padahal di situ ada kalimat yang begitu menyentuh ya, secara agama ilmiah itu sangat dalam sekali kalau kita mau meresapi. Makanya disitulah teruslah berjuang Mas Marcel.
Saya senang, saya suka kalau jenengan seperti itu, karena amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi saya nggak berpihak pada siapapun. Gus Samsudin sahabat saya. Gus Kasim juga gitu. Jenengan menolong orang, jenengan berkarya. Kalau karena Allah, walaupun dihujat netizen seluruh dunia menghujat jenengan, menjatuhkan jenengan, toh itu hanya makhluk, betul nggak? Itu hanya makhluk. Kalau jenengan karena makhluk menolong orang, mengobati orang, berkarya karena makhluk, ketika dihujat makhluk, jenengan akan berhenti dari pekerjaan itu. Tapi kalau karena Allah, insya Allah Gus Samsudin akan terus berkarya, akan terus menolong orang. Ingat, wala tai'asu min rahmatillah. Gapailah rahmat itu. Dan pasti jangan putus asa dengan rahmat Gus Samsudin. Jenengan dengan kejadian ini, Masya Allah. Kalau ini ujian, saya yakin di tahun baru Islam ini ya, pasti buka lembaran baru, pemikiran yang baru. Saya menyebutnya Gus Samsudin itu mudzakir mumtaz, pemikir yang hebat, cerdas. Selain itu mungkin selain ada kalimat itu dari Marcel, mungkin ada kalimat-kalimat lain yang membuat karena ada beberapa yang saya pelajari juga. Jadi ada kalimatnya yang begini nih. Bagaimana tanggapan jenengan? Silahkan membuat konten. Sampai mancing-mancing saya aja ini. Sebenarnya saya nggak mau menanggapi ya. Itu bukan ranah saya. Benar. Tapi daripada netizen juga penasaran gitu kan. Saya juga nanti dikirain saya muji-muji Mas Marcel, nanti takut ya kalau sampai nanti diserang sama Mas Marcel, datang Mas Marcel. Lu enggak. Monggo, saya senang sekali ya kalau Mas Marcel melihat ini, datang ke pondok kami. Masya Allah, senang didatangin artis. Siapa yang nggak senang ya, bisa foto-foto sama beliau kan ya. Masya Allah. Mungkin ada kalimat lain tentang pengobatan nih, tentang pengobatan gitu. Karena di situ juga di podcastnya beliau disampaikan tentang pengobatan gitu. Apa itu? Nah, kalimatnya gini, kalau nggak salah ya, kalau siapa itu? Salah, pesulap merah. Kalau nggak salah, saya nggak menambahi dan juga tidak mengurangi, tapi al-afu kalau salah ya. Intinya gini, saya tidak akan menghalangi orang yang buka praktek pengobatan ataupun buat YouTube gitu. Tapi yang penting jangan sampai pakai trik itu di situ. Bagaimana tanggapan jenengan tentang ini gitu? Ada dua pendapat menurut saya. Maaf kalau saya salah ya, karena setiap manusia itu kan punya persepsi masing-masing. Kalau diniatkan itu niatnya jelek, ya kan? Untuk niat yang jelek, meyakinkan pasien supaya dapat uang yang banyak, menurut saya kurang bagus. Sesuatu yang batil, yang benar, yang hak dicampur dengan yang batil, maka jadinya batil kan gitu. Tapi ada juga tuh pasien yang tersugesti dengan trik-trik semacam itu jadi sembuh. Ada itu di pasiennya Gus Samsudin itu. Kenapa Gus kok tahu? Ya, ada pasien yang pernah jumpai saya, pasiennya Gus Samsudin. Karena dengan terobsesi dengan tersugesti dengan trik tersebut, dia yakin santetnya, sakitnya itu yang dia derita hilang di situ. Cuman kembali lagi kepada kita yang menilai sahabat. Kalau menurut saya yang hak ya sampaikan aja, yang benar ya. Kalau secara ilmu hikmah ya tugas kita mendoakan supaya Allah angkat penyakitnya. Kan banyak itu penjelasan di ilmu hikmah, banyak. Ada yang sakitnya itu karena maksiat, karena durhaka, begini begitu. Dan tugas kita itu yang awalnya dia itu durhaka atau teguran dari Allah, durhaka sama Allah, durhaka sama Nabi, durhaka sama orang tua, itu kita arahkan di situ, kita doakan. Mungkin ini teguran, mungkin teguran dari Allah, kan gitu. Itu tugas kita untuk mendoakan, selalu mendoakan dan kasih amalan-amalan yang positif, amalan-amalan yang mengandung gelombang-gelombang positif, ya itu zikir, bersolawat, kita ajak duduk di majelis para orang-orang soleh gitu. Terus saya itu sama Gus Samsudin enggak menyerang, enggak memojok. Terus juga enggak takut kan diserang Mas Marcel, enggak. Malah seneng Mas Marcel bisa ngopi ke sini, ya kan? Bisa ikut majelis di sini, bersolawat di sini, ya kan? Bintang tamunya Mas Marcel pasti jemaah-jemaah itu kan seneng gitu loh. Iya enggak.
Saya ingin ini loh, kan rame ya perbincangan itu ya. Banyak yang menghujat beliau, banyak menghujat. Saelek-eleke wong lek pasti ono apike. Betul ndak? Saapi-api wong pasti ono eleke. Karena saya tersentuh dengan yang disampaikan Allah gini ya. Ya muqallibal qulub, sabis qalbi ala din. Hati manusia itu berbolak-balik. Berubah-ubah, sahabat. Ya, berubah-ubah. Jangan sangka sekarang isu dele apa katanya orang Jawa itu meneh tempe kan gitu. Ya enggak? Jangan dikira kayak Abu Sofyan, kayak Ikrimah, kayak Umar bin Khattab, dulu orang yang paling jahat, orang yang paling jelek. Kurang jelek ya apa Abu Sofyan? Kurang jelek ya apa Sayyidina Umar bin Khattab? Kurang jelek ya apa Ikrimah? Delok. Sampai lihat sekarang. Kalau ada orang yang mau menyakiti nama Muhammad, Umar bin Khattab yang pertama siap mengorbankan nyawanya. Masya Allah. Betul nggak? Betul nggak Mi? Makanya wis talah elek-elek wong aja terlalu membenci dan menghujat. Sebaik-baik orang jangan juga terlalu kagum. Gitu. Berlebihan. Bisa juga menjadi orang yang pertama kali membela kamu mati-matian. Itu. Jadi jangan mancing-mancing lah. Itu bukan urusan saya. Dan saya nggak mau urusan beliau berdua. Udah Umi sampaikan nih Debbie, masih ada nggak yang perlu ditambahin mumpung ini kalian nih buat video. Jadi Umi nggak jadi buat video di Ulo, langsung di bio aja nih. Ada nggak tambahan-tambahan mungkin mumpung ada Ustadz Faiz juga ini. Pasti netizen begitu rindu dengan suaranya yang begitu merdu, apalagi collab nih, Masya Allah. Betul. Tadi itu saya tuh lagi galau Mi. Lagi memikirkan, belum lagi jadwal kita. Sebentar lagi safari Maulid 40 malam dari wilayah ke wilayah, yang mana kita harus dakwah, mengenalkan masyarakat itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Maulid, safari Maulid Riyadhah, safari Maulid 40 malam, majelis taklim. Padat belum lagi. Iya. Di bulan Muharram ini habis acara besar, dibebankan lagi. Setelah ini kita ada tugas lagi 40 malam, belum lagi acara event-event akbar yang akan datang, bulan Sya'ban dan bulan-bulan yang lain. Ya itu, saya galau di situ, maka saya mendengarkan lantunan-lantunan syair-syair pujian Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Ustadz Faris. Mungkin biar kita nggak apa ya, Galau ya, kita dengarkan dulu ya, karena kan belum selesai tadi. Belum selesai, Mas. Mau ya, gak ganggu Ustaz ya. Nanti kita teruskan lagi pembahasan itu. Nggih. Ayo monggo Ustaz Faris. Fadal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أنترت في القلب غير سماؤه أيا نازحا عني ومشكنه العشاء أخبر أهل المجد الوشا وشاؤه أجب من توله الحوى فيك وضفي فؤاده يا مهيوى الهوى ويشاؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه
سماؤه وفي الحشر ذل المرسلين نوأه صلى الله عليه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أنترت في الحافقين سماؤه هو النور هو النور هو النور يهدي الهائرين ضياؤه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, mungkin apa ya tugas kita ya dia di saat saudara sedang diuji. Menurut saya pribadi sih, semua adalah ujian menurut saya. Kalau menurut saya pribadi, Samsudin posisinya juga mungkin diuji, Allah akan mengangkat derajatnya. Betul. Begitu pula dengan Mas Marcel, mungkin saat ini juga banyak pujian dan juga hujatan, ini juga bentuk, bisa jadi ini ujian juga dari Allah. Karena bentuk ujian dari Allah itu bermacam-macam. Maka menurut saya sih tugas kita sesama hamba Allah, bisa kita cuma mendoakan. Bagaimana kalau menurut Abi sendiri dan juga Ustadz Faiz sebagai sosok imam laki-laki gitu kan? Iya. Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan. Beliau saudara saya, Gus Samsudin. Kita sering konten bareng, berkarya bareng. Mas Marcel, saya pun walaupun nggak kenal beliau, tapi saya akan melihat semenjak viral ini kirimi video teman-teman itu di WhatsApp. Masya Allah, saya terus terang kagum sama Mas Marcel. Saya punya ilmu ya, jauh-jauh dari Jakarta ke Blitar. Saya punya ilmu, ingat ya sahabat, bukan saya menyerang Gus Samsudin atau siapapun. Saya punya ilmu, saya takut. Kalau ilmu itu saya sembunyikan, ilmu itu nggak saya gunakan, saya takut di akhir nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kalau nggak salah. Kurang lebih kalimatnya gitu. Itu saya mulai mencari siapa sih Mas Marcel, siapa. Oh jangan-jangan Gus nanti takut diserang ya? Tidak, saya nggak merasa bersalah apa yang diserang. Udah sering. Iya enggak? Apa? Pengobatan mau apa pakai trik, saya nggak pernah pakai trik. Iya enggak? Apa yang diserang? Kalau kontennya namanya konten kan hiburan, iya enggak? Apa yang mau diserang? Monggo kalau Mas Marcel ke sini, silaturahim ke sini, saya seneng. Kalau misalnya ada yang bilang takut didatengin ya gitu. Enggak. Gus itu apa itu pendekatan sama Mas Marcel biar nggak didatangi, biar nggak diserang. Enggak, jangan sampai salah paham itu sahabat ya. Ya Allah. Itu Gus Samsudin tetap semangat di bulan baru, tahun baru ini. Saya yakin jenengan kalau kuat lillahi ta'ala tetap jalan karena Allah, bukan karena makhluk. Saya yakin jenengan akan jadi besar. Jadi lebih baik hari ini, lebih baik dari kemarin. Lusa, besok lebih baik daripada hari ini. Menjadi pelajaran yang baik ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Yang buruk diinovasi, ya diperbarui, dievaluasi. Yang buruk menjadi baik, yang baik ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Baik sahabat, mungkin udah dengar langsung dari Gus Idris. Yang penasaran dan masih bertanya-tanya kenapa dan kenapa, mungkin masih jangan ada prasangka ya, karena apa yang kita prasangkakan buruk belum tentu sesuai dengan kenyataan. Begitu pula kita jangan berprasangka buruk dengan Gus Samsudin, jangan berprasangka buruk dengan pesulap merah, tetap berprasangka baik ya, karena Allah sesuai prasangka hambanya ya. Allah sesuai hati hambanya gitu. Kalau hambanya hatinya baik, insya Allah semuanya akan baik. Mendengar langsung dari beliau, dari Umi sebagai seorang perempuan cuman berpesan satu ya, ke semua laki-laki yang posisinya saat ini sedang viral. Ingat, jatuhnya laki-laki itu ada dua, tahta dan wanita. Tuh ya, kalau kamu lolos dari seorang perempuan, dari wanita, makanya kalau belum menikah cepatlah menikah. Satu itu, yang kedua adalah harta. Ingat, banyak seorang laki-laki ataupun perempuan lah diuji harta itu nggak kuat, yang tujuannya awalnya lempeng lurus,
diuji harta berlimpah, akhirnya ambisi lendong lah. Ingat, disitulah ujian seorang laki-laki, harta dan wanita. Kalau dua-duanya bisa lulus, insya Allah kamu akan menjadi wali, insya Allah kamu akan menjadi pilihan Allah, jadi panglima-panglimanya Allah, insya Allah. Tapi kalau keduanya ini gagal di antara salah satunya, maka disitulah kehancuran akan menimpa kita. Begitu Bi, dari saya ya, pesan sebagai seorang wanita. Mungkin ada tambahan dari Gus atau Ustadz Faiz sebagai seorang laki-laki yang sebagai seorang imam, pemimpin, baik dalam keluarga, dalam majelis, dalam pondok pesantren, padepokan, dan juga yang lainnya. Beliau adalah seorang pemimpin yang untuk menjadi panutan orang banyak lah intinya. Itu tadi yang saya sampaikan tentang Gus Idris dan juga pesulap merah serta Gus Samsudin. Intinya beliau tidak berpihak kepada siapapun. Sahabat tetaplah sahabat, saudara tetaplah saudara. Walau mungkin dengan Mas Marcel belum pernah bertatap muka, tapi apa yang dia perjuangkan itu adalah bagian dari perjuangan. Ya. Begitu pula dengan Gus Samsudin. Beliau siang, malam, pagi, sore, banyak juga pasti di antara mereka yang kesana itu pasti ada yang sembuh. Gak mungkin gak satu pun gak sembuh, itu gak mungkin ya. Tapi itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Di balik ada kelebihan pasti ada kekurangan. Tinggal kita aja legowo lah. Jadi mungkin ada tambahan dari jenengan. Saya kira cukup di sini sahabat. Wis, jangan mancing-mancing lagi. Kita doakan saja. Mudah-mudahan beliau-beliau semua, Mas Marcel siapa? Mas Marcel pesulap merah dan juga Gus Samsudin, mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanallah taala. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua, hati kita, penyakit-penyakit hati kita, hasud, iri, dengki, sombong, apapun penyakit yang ada dalam hati kita, semoga Allah angkat penyakit yang ada dalam hati kita. Mungkin itu saja Umi. Jangan mancing-mancing lagi. Jangan mancing lagi ya. Mancing-mancing lagi. Gus Samsudin tetap sahabat saya, Mas Marcel walaupun belum kenal, akhul muslim ya. Sampaikan salam kalau ada yang menonton Mas Marcel, pendukungnya Mas Marcel, salam dari saya. Ya, saya ingin mengundang beliau datang ke sini sebenarnya ya. Pengen undang beliau. Oh iya, Masya Allah gitu. Ya mungkin itu saja. Sebelum kita tutup aja Mi ya. Monggo. Saya pengen dengarkan sholawat dulu, sholawat Jibril tutup Ustadz Fadis. Masya Allah. Monggo. Biar panas nih Tat, biar gak tegang nih Tat ya. Enggak, santai kok, slow. Enggak, ini netizen kan posisinya tegang nih. I love you full. Yang lagi viral kan lagi tegang, biar adem dengarkan sholawat. Pesan saya pokoknya semua berjuang liilah kalimatillah betul-betul karena Allah. Jenengan ilmu hikmah melek bengi kayak gini ya mulai gak pernah tidur, malah mendoakan pasiennya, mendoakan santri-santrinya, itu kan perjuangan. Kalau nggak karena Allah, diuji sedikit nanti nyerah. Tapi kalau karena Allah, sayang jenengan kan gitu. Tetap istiqomah. Ini tetap istiqomah, insya Allah. Istiqomah ini lebih sakti daripada 1000 karoman gitu. Betul. Terus ya. Istiqomah itu khairu min alfi karomah. Monggo ditutup. Sataris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa
نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Cukup ya. Umi tadi yang mulai ya, channelnya Umi ya. Ayo ditutup Umi, monggo. Baik sahabat, mungkin begitu saja apa yang udah Mbak Devi sampaikan ke Umi sampaikan juga ke Gus untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan penasaran dari netizen agar tidak ada lagi maksudnya pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Di sini udah dijawab. Ini Umi tayangkan bukan di channel Umi Liva Official tapi di Gus Idris Official yang sebenarnya mau buat konten di channelnya Umi. Semoga ini semua bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Ambil baiknya, buang buruknya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari kami yang banyak kekurangan ini. Akhirul kalam dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Biomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Jannah kebanggaan kita, panggil kami Biomania.